berbicara tentang literasi digital itu sebenarnya kan baru ya, Mhm gitu. Apalagi dengan adanya, Covid, mhm. gitu, tahun 2020 semakin menggaung dan menggema tuh yang namanya kegiatan literasi digital, Oke. gitu. Walaupun pengguna internet di Indonesia itu kan masih sekitar 202 juta ya, dari data We Are Social tahun 2021. Mhm. Kemudian juga, penggunanya dari rentang umur, 15 sampai 45 yang paling aktif. Karena pada dasarnya ketika Mhm kita memiliki sosial media, secara mhm. tidak langsung kita sudah menjadi konten kreator. Siberkreasi Talks. Siberkreasi. Siberkreasi Talks. Halo semuanya, kalian sedang menyimak podcast Literasi Digital bersama saya Pradipta Nugrahanto, di mana kita akan membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia dengan para pakar di bidangnya. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Mbak Rizky Amelia sebagai Koordinator Literasi Digital Siberkreasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa kabar Mbak Kiki? Baik, Mas Dipta, Oke. alhamdulillah. Dan, podcast ini bisa disimak di kanal YouTube Siberkreasi dan juga kanal Spotify Siberkreasi. Nah, di hari ini kita bakal ngobrolin soal apa kabar literasi digital Indonesia, seperti kabar Mbak Kiki tadi. Cuman kayaknya kita lepas masker aja kali ya, biar Iya, suaranya lebih jelas oke. gitu. Boleh ya? Mmm. Alhamdulillah. Oke oke. Nah, kalau ngomongin soal oh ya ini buat yang bertanya, kita sudah ini ya protokol kesehatan. Kita Udah sudah vaksin juga kok. dicolok-colok, udah divaksin juga. Kalau yang belum vaksin langsung ya, biar kita bisa segera kembali, apa ya namanya, bukan new normal lagi. Hidup berdampingan dengan Oke, Covid pastinya. itu dia nih. Tapi yang pasti kita kan hidup dengan ranah digital ini sudah keseharian kita ya Mbak Kiki ya. Nah, kalau sebagai seorang Mbak Kiki sendiri, literasi digital di Indonesia hari ini seperti apa Mbak Kiki? Dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, Mhm, literasi digital sekarang ini sebenarnya lebih masif, kondusif, dan juga terstruktur. Karena, oke. eee, berbicara tentang literasi digital itu sebenarnya kan baru ya, Mhm gitu. Apalagi dengan adanya, Covid, mhm. gitu, tahun 2020 semakin menggaung dan menggema tuh yang namanya kegiatan literasi digital. Oke. Berarti awalnya karena kondisi yang memaksa, perubahan perilaku masyarakat Indonesia atau memang sudah dicanangkan sebelumnya Mbak Kiki? Sebenarnya sudah dicanangkan, program literasi digital itu sejak tahun 2017. Oke. Kalau dari Kementerian Kominfo sendiri sejak Mhm tahun 2011 sudah melakukan kegiatan literasi, tetapi memang mhm. namanya belum literasi digital. Jadi waktu itu tuh Mmm, namanya masih sosialisasi, bimbingan teknis, kemudian oke. pemberdayaan gitu. Ah. Jadi baru tahun 2017 tuh Oke, digaungkan yang namanya literasi digital, tapi heeh. tahun 2020 barulah digaungkan lagi program nasionalnya. Oke, jadi ada program, sebelum jadi program nasional berarti masih program kementerian gitu, Mbak? Program kementerian bersama gerakan. Oke oke. Nah, mungkin bisa diceritain nih, Mbak Kiki sendiri pastinya sebagai salah satu inisiator gerakan ini dong. Nah, waktu itu apa sih yang mendasari Mbak Kiki, oke, kita harus ada gerakan, kementerian yang akhirnya menjadi gerakan nasional, itu landasannya apa, Mbak? Sebenarnya gini, kalau cerita dari awal banget, Mhm, karena memang saya, dasarnya dari, ASN atau PNS ya, oke, gitu, yang banyak berinteraksi dengan komunitas, mhm, masyarakat, civil society, mmm, gitu. Jadi dari berbagai pihak, kementerian itu, bekerja sebagai fasilitator. oke, Gitu. Yang namanya pemerintah nggak bisa kerja sendiri, harus merangkul, mhm, menggandeng seluruh stakeholder gitu. Nah, oleh karena itu ketika sebuah gerakan dicanangkan, mhm. kemudian berbicara mengenai literasi digital, Kementerian Kominfo pasti mendukung 100% untuk hal tersebut gitu. Apalagi memang visi misinya adalah mencerdaskan masyarakat di bidang digital Mhm. gitu. Nah, itu sesuai juga dengan visi misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya di Direktorat Pemberdayaan Informatika di Ditjen Aplikasi Informatika gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Mbak Kiki sebenarnya gerakan ini bukan gerakan yang, baru, berjalan gitu ya, tapi sebenarnya dari sebelumnya pun sudah ada, bibit-bibit yang nanti jadi seperti gerakan literasi digital yang Bener, kita mhm. tahu sekarang gitu Mhm ya. mhm mhm. Nah, tapi gitu ya, kalau
di 2020 kondisinya tidak seperti sekarang, apakah tetap ada gerakan nasional literasi digital? Maksudnya kondisinya kemarin tidak terjadi pandemi yang memaksa kita shifting habit gitu ya, beralih kebiasaan dari yang tadinya tidak online menjadi online gitu ya, offline ke online kan itu shifting yang cukup berat untuk beberapa pihak gitu. Nah, Benar. apakah akan tetap ada nih gerakan nasional literasi digital? Pasti tetap ada dan akan selalu ada. Yang namanya gerakan itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah ada kata berhenti, Oke. karena yang namanya edukasi dan literasi pasti akan terus terjadi tiap hari gitu. Perkembangan digital, perkembangan internet selalu ada. Teknologi itu kan selalu selangkah lebih maju kan daripada manusia gitu. Walaupun memang pada dasarnya manusia juga yang mengontrolnya gitu, tetapi tidak menutup kemungkinan ya yang namanya gerakan itu akan terus ada gitu. Dan biar bagaimanapun posisi pemerintah, apalagi di sini Kominfo, adalah mendukung semua gerakan tersebut. Oke. Nah, menarik sekali soal gerakan literasi digital, tapi pastinya kita akan menggali lebih banyak lagi gerakan gerakan nasional literasi digital. Udah bukan gerakan literasi digital lagi, tetap di podcast literasi digital, jadi jangan kemana-mana. Siberkreasi Talks. Oke, masih di podcast literasi digital bersama saya Dipta dan tentunya bersama Mbak Rizky Amelia dari Siberkreasi dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana kita masih ngomongin soal literasi digital hari ini gitu ya, dengan gerakan nasional literasi digitalnya. Nah, kalau gerakan nasional literasi digital sendiri, sebenarnya siapa yang jadi target utamanya, Mbak Kiki? Sebenarnya kalau berbicara tentang target, seluruh masyarakat Indonesia menjadi target utama dari program literasi digital ini. Tidak terkecuali ya? Tidak terkecuali pastinya. Mau Bahkan itu mereka pemerintah yang pun juga menjadi target kita. PNS pun juga semuanya menjadi target kita. Oke. Aparat penegak hukum semuanya juga menjadi target kita. Oh, berarti semua pekerjaan, semua rentang usia, Semua sektor. semua sektor. Oke. Dan ini jadi menarik ketika ngomongin semua masyarakat Indonesia gitu kan. Kan berkali-kali kalau kita ngomongin pemberitaan gitu ya, masalah belum terdigitalnya masyarakat Indonesia adalah infrastruktur gitu. Bener Nah, banget. terus gimana nih Mbak Kiki, apa kabar? Mungkin nggak usah lah jauh-jauh ke sudut-sudut penjuru Indonesia yang lain gitu ya. Di kota besar aja internet masih belum semerata itulah bisa Masih banyak dibilang. yang blank spot Blank juga spot. kan. Nah, gimana nih Mbak Kiki? Sebenarnya kalau berbicara mengenai akses internet, Kementerian Kominfo juga sudah membangun akses internet dari Sabang hingga Merauke. Oke. Gitu. Jadi target kita pun juga akan mengadakan seluruh internet, baik itu di kota, pedesaan, dan juga di wilayah 3T. Oke. Jadi kita buat semerata mungkin, tetapi tidak bisa dalam waktu sesingkat itu dong gitu kan. Harus bangun infrastruktur dari awal, kemudian kita harus memanggil juga kerjasama dengan provider, dan yang paling terpenting adalah membentuk ekosistem dari kota atau kabupaten atau pedesaan tersebut. Karena sayang banget kalau misalnya sudah ada infrastruktur, tetapi tidak digunakan secara baik oleh masyarakat tersebut. Oh, gitu. Ini menarik ketika Mbak Kiki bicara soal ekosistem gitu ya. Ekosistem seperti apa yang diharapkan hadir dari gerakan nasional literasi digital? Ekosistem yang kami maksud di sini adalah sebenarnya sebuah kumpulan yang memang bisa memfasilitasi kepada masyarakat untuk mengedukasi dan meliterasi bagaimana pemanfaatan internet tersebut gitu. Karena kan sekarang paling ketika kita berbicara mengenai internet di desa lah misalnya, mereka paling bicara ya udah, iya internet itu berarti Facebook. Internet itu berarti adalah Instagram gitu. Jadi mereka tidak belum benar-benar teredukasi dan terliterasi dengan baik mengenai internet itu apa sih. Jadi ekosistem itulah yang kami mau bentuk, entah itu dari pimpinan daerahnya atau mungkin ketua RT RW atau mungkin kepala desa yang justru harus menjadi target utama kita untuk mengedukasi dan meliterasi. Karena yang namanya ketika kita bilang pemimpin pasti masyarakatnya akan ikut apa kata pemimpin mereka. Oke. Nah kalau gitu ya, kalau ini kan tadi Mbak Kiki juga sepakat kalau memang blank spot itu masih banyak, terus juga
bagaimana ekosistemnya perlu ada dulu selain nanti infrastrukturnya dibangun beriringan gitu ya. Jadi kalau gitu barrier-nya atau tantangannya apa nih Mbak dari implementasi Gerakan Nasional Literasi Digital? Banyak juga sih ketika berbicara mengenai tantangan. Yang pasti adalah tantangan terbesar mengajak masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan gitu. Berbicara mengenai kegiatan online, orang-orang udah sangat jenuh sekali dengan yang namanya Zoom, dengan yang namanya webinar. Aku yakin bahkan aku sendiri pun juga kadang rapat online. FGD online gitu, semuanya serba online gitu. Jadi bagaimana kita mengubah kegiatan-kegiatan tersebut menjadi lebih fun lagi. Walaupun gitu. masih dalam skopnya dalam online gitu. Jadi tidak lagi berbicara mengenai webinar terus-terusan gitu. Walaupun misalnya tetap masih pakai Zoom, pakai platform digital yang ada gitu. Tetapi kita buat se-fun mungkin sebenarnya. Kemudian tantangan yang lainnya adalah menemukan komunitas yang benar-benar tepat untuk melaksanakan kegiatan bersama gitu. Karena kan ada juga beberapa komunitas yang mungkin targetnya masih sama gitu. Jadi harapan kita adalah kita mendapatkan komunitas yang memang targetnya berbeda dari satu dengan yang lainnya gitu. Jadi misalnya komunitas A ketemu dengan komunitas B, ternyata targetnya sama, masyarakatnya itu juga. Nah itulah yang harus kita hindari agar tidak ada tumpang tindih gitu. Tumpang tindih kemudian duplikasi gitu. Karena kan kita harus meliterasi 270 juta masyarakat Indonesia gitu. Walaupun pengguna internet di Indonesia itu kan masih sekitar 202 juta ya dari data We Are Social tahun 2021. Kemudian juga penggunanya dari rentang umur 15 sampai 45 yang paling aktif gitu. Nah jadi mereka-mereka lah yang jadi target utama kita gitu, yang mendapatkan internet, yang memiliki akses internet, yang sudah menggunakan sosial media gitu. Nah itulah beberapa tantangan yang memang kita rasa masih ya harus terus kita perbaiki sih ke depannya. Nah kalau ngomongin tadi kolaborasi ya, Mbak Kiki udah sempat bilang menggandeng komunitas gitu ya. Komposisinya lebih banyak komunitas atau instansi pemerintahan lain yang digandeng untuk ya tentunya masih ini kan gerakan nasional tadi seperti Mbak Kiki bilang ya, bukan bisa dijalankan satu pihak aja, tapi membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Nah tadi kalau komunitas Mbak Kiki udah bilang ada banyak komunitas yang kita gandeng. Nah kalau apakah instansi pemerintahan lain juga ada? Kalau sekarang sebenarnya ketika berbicara mengenai Gerakan Nasional Literasi Digital sendiri sudah ada sekitar 115 mitra atau jejaring gitu. Yang di dalamnya itu ada komunitas, ada LSM, ada universitas, ada dari platform digital, ada dari kementerian lembaga, ada dari media online, dari perusahaan telekomunikasi pun juga ada. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Kalau berbicara mengenai pemerintah terlibat, iya pasti pemerintah terlibat. Walaupun memang belum semua yang masuk menjadi mitra atau jejaring dari gerakan nasional ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami yakin pemerintah pun juga memiliki kegiatan-kegiatan literasi digital sendiri yang tanpa mungkin kita ketahui, tetapi kami rasa dengan bergeraknya pemerintah tanpa dorongan dari pihak manapun, mereka juga sudah melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Wah, menarik banget obrolan soal Gerakan Nasional Literasi Digital. Kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang gerakan ini, masih tentunya bersama Mbak Rizky Amelia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Literasi Digital. Siberkreasi Talks. Masih di podcast Literasi Digital bersama saya Pradipta Nugrahanto dan tentunya bersama Mbak Rizky Amelia, di mana kita dari tadi sudah mengupas banyak hal seputaran Gerakan Nasional Literasi Digital yang luar biasa menarik banget gitu ya. Soal bagaimana tadi gerakan ini dicanangkan, bagaimana implementasinya, menggandeng siapa saja, kendalanya apa aja. Nah, kalau udah ngomongin itu semua gitu ya, kan pasti ada harapan-harapan yang ingin dicapai dari Mbak Kiki dan juga teman-teman di Siberkreasi maupun Kominfo terkait gerakan literasi digital sendiri. Kalau dilihat dari pergerakan selama sekarang berarti gerakan nasionalnya udah berjalan 1 tahun ya? Sebenarnya kalau gerakan nasionalnya itu udah berjalan dari 2017. Karena dicanangkannya itu kan 2017. Di 4 tahun berjalan, progresnya seperti apa dan apakah sudah sesuai harapan?
Iya banget gitu. Karena dari 2017 itu dicanangkan pertama kali komunitas yang baru bergabung itu sekitar 75. 75 gitu. dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia. Dan sekarang tadi sudah ada? Dan sekarang sudah ada sekitar 115. Oke, gitu. meningkat lebih dari 2 kali lipat ya? Iya, karena memang kita tidak serta-merta untuk memasukkan, bukan artinya seperti eksklusif ya, tetapi kita harus mereview kembali komunitas tersebut apakah benar sudah melakukan kegiatan literasi digital gitu, kemudian backgroundnya juga pegiat-pegiatnya literasi digital gitu. Nah itulah yang harus kita cek gitu, jangan sampai mereka cuman menamakan komunitas literasi gitu, tetapi ternyata literasi apa dulu yang mereka lakukan kepada masyarakat gitu. Oke. Siberkreasi Talks. Nah, menarik sekali ya Mbak Kiki kalau ngomongin soal Gerakan Nasional Literasi Digital, yang mana perkembangannya begitu pesat dalam waktu yang bisa dibilang ya cukup pendek ya, 4 tahun sudah menggayat komunitas, mungkin bisa dibilang lebih dari 100% ya perkembangannya ya. Oke, nah kalau gitu ekspektasinya di beberapa tahun ke depan, katakanlah di 4 atau 5 tahun ke depan akan seperti apa nih Mbak Kiki? Sebenarnya kalau berbicara mengenai ekspektasi dan juga target kami tuh hingga tahun 2024 adalah ada 50 juta masyarakat Indonesia yang telah mengikuti kegiatan literasi digital. 50 juta. Sekarang? Gitu. Sekarang itu kan baru target per tahun kita kan 12,5 juta. 12,5 gitu. juta. Sampai bulan Agustus ini kami sudah melakukan kegiatan literasi digital untuk 5,3 juta masyarakat Indonesia. gitu. Jadi akhir tahun kami sih sangat optimis ya bisa tercapai 12,5 juta tersebut, karena tadi seperti yang aku bilang, pemerintah nggak bisa tuh jalan sendiri. Pasti harus selalu didukung dengan para pemangku kepentingan atau multi stakeholder atau mitra dan jejaring komunitas di Indonesia. Oke. Nah, itu tadi mungkin apalagi nih upaya-upaya apa yang akan dilakukan supaya target tadi makin cepat terpenuhi? Pasti ekspektasinya kalau bisa nggak usah sampai 2024 target ini udah bisa kita capai gitu kan? Pasti. Yang pertama adalah bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di 514 kabupaten kota, di mana sebenarnya kita sudah jalan ya dengan teman-teman Pemkab, Pemda, Pemprov untuk melakukan kegiatan literasi digital. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal, gitu. Karena balik lagi nih, kalau pemerintah jalan sendiri di daerah pasti juga nggak akan masif, gitu. Tetapi ketika kita dibantu dan bekerja sama dengan komunitas lokal, mau itu universitas lokal, mau itu dari TV-TV lokal, semuanya pasti akan bekerja sama dengan masif. Nah, kalau sejauh ini itu kan tadi dari instansi maupun dari pemerintahan gitu ya. Kalau dari masyarakat sendiri, apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan teman-teman di Siberkreasi dan Kominfo terkait gerakan nasional ini? Iya, sebenarnya sudah. Bahkan lebih dari ekspektasi kami, harapan kami dengan adanya gerakan ini. Karena biar bagaimanapun ternyata ketika kami mencanangkan program ini menjadi program nasional, antusias dari teman-teman jejaring mitra Siberkreasi itu turut mengambil andil dari berbagai kegiatan ini. Gitu. Karena dengan adanya mereka sebagai narasumber pada berbagai kegiatan yang kita lakukan di 514 kabupaten kota, kemudian kita bersama-sama menyusun modul, bersama-sama menyusun roadmap, itu menjadi sebuah hal yang sangat patut dihargai dan diapresiasi oleh pemerintah. Jadinya pemerintah tidak kerja sendiri. Jadi ini udah jadi kerja bersama kalau gitu ya? Benar. Kerja bersama, gotong royong bersama, ditanggung bersama lah. Tapi kalau boleh tahu nih, matriks keberhasilannya sampai Mbak Kiki bisa bilang, wah ini udah sampai di atas harapan kita nih. Sebenarnya matriks keberhasilan yang kemarin di set itu apa sih Mbak? Sebenarnya matriks keberhasilan kami adalah yang tadi seperti aku bilang sih, menggandeng dan menggerakkan seluruh komunitas yang ada. Gitu. Karena kami yakin sekali, pemerintah yakin sekali, masih banyak komunitas-komunitas yang sebenarnya sudah dan akan melakukan kegiatan literasi digital, tetapi belum terdengar sampai ke pusat. Gitu. Jadi oleh karena itu,
harapan kami adalah dengan kami datang ke daerah-daerah, mengenal komunitas-komunitas lokal, bakal membuka lagi jejaring-jejaring yang luas untuk melaksanakan dan menggerakkan kegiatan literasi digital ini. Jadi kesannya tuh bukan lu lagi komunitas ini lagi gitu. Jadi muncul ya bibit-bibit baru, benih-benih baru. Bener gitu banget. Ya. Dan potensi-potensi baru yang mungkin sebelumnya belum terekspos. Iya, gitu. masa cuma ada Bali baru. Oke, nah tadi Mbak Kiki di awal udah sempat bilang gitu ya bahwa kalau dengan format yang begitu-begitu saja gitu dan kondisi kita sama-sama tidak bisa memprediksi gitu ya, kapan semua ini akan berakhir, kapan kita akan kembali lagi bisa bergandengan gitu ya. Nah, kalau ngomongin inovasi-inovasi ke depannya, inovasi-inovasi seperti apa nih yang bakal dihadirkan Siberkreasi, Kominfo dan pihak-pihak terkait lain soal gerakan nasional ini? Kalau berbicara mengenai inovasi, ketika berbicara kan aku bilang ya, kalau misalnya cuman webinar doang, orang pasti akan sangat bosan. Jadi kita membuka berbagai banyak kelas gitu kan. Nah, salah satunya seperti kelas podcast ini. Kita juga punya kelas podcast. Kemudian kita punya kelas public speaking. Kemudian kita nanti juga bakal punya kelas animasi. Kemudian jadi ada kelas sosial media gitu. Jadi lebih kepada sifatnya yang hands on activity gitu. Jadi secara tidak langsung masyarakat mengikuti kegiatan tersebut langsung praktek saat itu juga gitu. Bisa langsung membuat konten saat itu juga gitu. Jadi memenuhi konten-konten positif di sosial media pastinya. Jadi bukan cuman ngikutin webinar 2 jam kemudian itu udah cuman dengerin orang gitu kan, tapi kita harus meng-create dari awal gitu kan, mencobanya sendiri. Kalau yang kelas-kelas ini kami rasa sih tidak ya gitu, karena dibantu dengan mentor-mentor, kan kemudian juga ahli-ahlinya dan juga pakar-pakarnya pada bidangnya yang pasti. Oke. Jadi ya ekspektasinya nanti semua orang bisa setidaknya mengakomodasi ya ranah digital ini dengan hal-hal yang sifatnya jauh dari negatif. Bener. Oke. Dan terakhir nih Mbak Kiki, kalau cepet amat. Kalau tadi ya, ini sedikit rasa penasaran aja nih. Kalau ini soalnya banyak yang bertanya-tanya, wah kalau gitu apakah semua orang harus menjadi pembuat nih menurut Mbak Kiki nih? Kalau tadi kan ya kita ekspektasinya bisa membanjiri konten yang ada dengan konten positif gitu kan. Artinya mendorong semua orang untuk creating gitu ya. Iya. Kalau semua orang bikin, siapa nanti kira-kira yang akan jadi pengguna produknya Mbak Kiki? Nanti pasti banyak yang nanya, wah saya bikin tapi gak ada yang nonton, gak ada yang dengerin, gak ada yang baca gitu, gak ada yang denger, gimana? Karena pada dasarnya ketika kita memiliki sosial media, secara tidak langsung kita sudah menjadi konten kreator. Satu postingan itu kan sebuah konten ya. Mau itu dari foto, mau itu dari caption, kita belajar otodidak dong. Ya kan? Jadi ketika lu punya akun sosial media, at least lu udah tahu dong how to use sosial media. Berarti lu bisa posting segala macam, itu konten gitu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Ketika tadi pertanyaan adalah siapa yang akan menggunakan, ya circle kita juga pastinya. Jadi memang kita yang membuat, kita juga yang harus menghidupi itu gitu ya. Dari kita untuk kita lagi. Terima kasih Mbak Kiki. Mudah-mudahan ini juga membuka pemahaman teman-teman ya seputaran gerakan nasional literasi digital. Mungkin dari kemarin bertanya-tanya ini gerakan apa sih, semasif apa sih, kok tiap hari ada pendekatan seperti apa yang diinginkan. Nah tadi Mbak Kiki sudah menceritakan semuanya, dan tadi seperti dibilang Mbak Kiki ya, kita sebagai pengguna layanan digital itu secara tidak langsung juga udah seorang kreator. Jadi jangan pernah kecil hati kalau memang kita nggak mungkin lah nggak ada kalau kalian mau mencoba. Itu saja. Terima kasih Mbak Kiki, sehat terus, sukses terus dengan rencana-rencana kedepannya. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan buat kalian yang ingin menyimak perkembangan soal literasi digital dan gerakan nasional literasi digital, pastinya kalian bisa menyimak podcast literasi digital yang ada di kanal Spotify-nya Siberkreasi dan juga channel YouTube-nya Siberkreasi. Kalau begitu saya Pradipta Nugrahanto pamit undur diri, dan juga Mbak Rizky Amelia. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Bye. Siberkreasi Talks. Siberkreasi Talks.